Dugaan kasus hukum yang serius tengah mengguncang sosok Saiful Jamil ini sontak tidak hanya membuat pihak Saiful jatuh bangun, tapi juga geger membuat publik tercengang, termasuk pula para mantan yang pernah dijadikan kandidat calon istri oleh Saiful Jamil. Bagaimana tidak, pernah 2 kali menikah dan 2 kali pula menjadi duda, Saiful bahkan sempat membuat dunia dangdut heboh karena konon membuat sederet artis cantik patah hati dengan membuat sayembara kandidat calon istri. Tapi mengapa kini tiba-tiba saja Saiful bisa tersandung kasus pencabulan pemuda DS di bawah umur? Baik, sekarang gini deh ya, dia punya banyak antrian wanita, bener kan? Kalau memang ini beneran, semua bisa dirubah karena Allah itu selalu memberikan kebaikan, memberikan kesempatan kepada umatnya untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan semoga abang nggak stres ya bang ya, karena aku tahu kalau misalnya lagi dalam keadaan kayak gini pasti stresnya setengah mati. Abang jangan stres, banyakin sholat. Dalam diri seorang individu itu punya 3 bagian, yaitu id, ego, dan super ego. It itu adalah semua prinsip kesenangan. Kita manusia punya prinsip kesenangan. Kita ingin bersenang-senang, seksualitas, makanan gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan, yang hedonis banget ya. Nah, satu lagi kita tuh punya satu sisi yang namanya super ego. Super ego itu adalah prinsip-prinsip berhubungan dengan norma gitu ya, dengan norma, dengan agama, dengan hukum gitu. Hal-hal yang harus. Nah, kalau public figure biasanya kan ada pencitraan gitu ya, bahwa kalau citra yang baik yang keluar ya boleh, tapi pencitraan ini yang kadang-kadang salah gitu ya. Dia keluarnya sebagai orang yang religius, keluarnya sebagai orang yang kayaknya baik-baik aja, nggak pernah macam-macam, dan dimana dia tidak pernah menunjukkan sebenarnya itnya ini nih yang keluar. Selalu yang dikeluarin adalah super egonya. Satu kali keceplosan, hilaf lah gitu ya. Meski gahar melakukan perlawanan untuk membela Saiful, tapi pihak Saiful justru mengulik wacana untuk melakukan musyawarah damai dengan pihak korban DS tanpa melibatkan hukum. Ada apa gerangan? Mungkinkah pihak Saiful mulai gentar sehingga berusaha berdamai? Saya tanya secara khusus apakah benar itu terjadi. Kita sebutkan aktivitasnya, si SJ diam, tidak memberikan konfirmasi ya atau tidak, tetapi memang dari proses penyidikan yang juga disampaikan oleh pihak kepolisian waktu sebelumnya menyatakan bahwa itu sudah ada pengakuan, termasuk juga bukti-bukti yang lain. Harapannya Bang Saiful sepertinya mudah-mudahan kalaupun ada mau pertemuan secara musyawarah, kami juga jauh berharap seperti itu dari timnya. Kalaupun kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, marilah kita selesaikan secara kekeluargaan. Sesuai dengan keinginan DS dan keinginan keluarganya yang disampaikan kepada kami, ya, tetap berlanjut sampai ke pengadilan. Kita hormatin hukum, ya, kita serahkan sepenuhnya ke jalur hukum. Kita mari tegakkan hukum yang sebenarnya. Kalau memang salah, kalau memang benar, supaya publik ini udah kasus publik ya, supaya publik bisa menilai siapa sih yang benar, siapa sih yang salah. Nyaris bersamaan dengan tertangkapnya Saiful atas kasus pelecehan seksual, penyanyi lagu Klepek-Klepek HST juga digerebek di sebuah hotel berbintang di Lampung dengan dugaan melakukan praktek prostitusi. Penggerebekan HST itu pun kian membuat mata publik terbelalak karena HST yang konon memiliki tarif fantastis 100 juta rupiah tertangkap tengah dalam kondisi mengandung usia 4 bulan. Sontak saja tanda tanya besar pun mencuat. Tidak pernah mengumumkan kabar menikah dan baru hanya menguak pinangan tak resmi dari sang kekasih 1 minggu lalu lewat sosial media bagaimana HST bisa mengandung usia 4 bulan. Hesti saat ini hanya saksi korban. Ya, makanya dia diperbolehkan kembali ke Jakarta untuk melakukan aktivitasnya, untuk menjaga janinnya supaya sehat, tidak stres, tidak ada kejadian kemarin itu supaya janinnya sehat kan gitu kan, umurnya sudah 4 bulan pula kan. Hasil cross check saya memang ada, itu diamankan yang ada di kamar mandi. Setelah saya cross check itu siapa? Yaitu asistennya. Tapi mengenai transaksi mengenai 100 juta itu tidak seperti itu. Ketika dia ada acara,
Jadi ada transaksi itu sekitar 70-an lah, 17 sedikit. Yang diterima itu baru cashnya berapa 35, terus yang satunya itu ditransfer ke jaringan yang tanda petik di Jakarta itu. Yang di Lampung itu adalah anak buah yang tanda petik yang di Jakarta itu yang sekarang diamankan. Ditemukan digerebek setelah mengajukan cuti hamil, mungkinkah HST akan didepak dari manajemen yang mengorbitkan dirinya selama ini? Meski telah dibebaskan dari Polda Lampung dan pulang balik ke Jakarta, benarkah karir HST di dunia hiburan bakal seperti judul lagunya, Klepek-lepek terancam karam? Ya dia ya sedih aja. Dengan kejadian-kejadian itu dia sedih. Ya, tadi sudah saya rapatkan dengan CEO Nagasuara, Pak Rahayu Kertawiguna untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Saya masih menunggu dari hasil proses yang di Lampung karena nanti sudah berkekuatan hukum tetap. Siapa yang salah artinya? Kami telah memetakan 5 jaringan besar di wilayah Lampung itu. Nah, dari 5 jaringan itu, alhamdulillah semuanya rekan-rekan sudah bisa melihat. Kami tangkap pada tanggal 18 kemarin hari Kamis pukul 1 dini hari, berarti jangan tanggal 19 jatuhnya ya. Faktanya seperti ini, Mbak Esti ini satu, kemudian nanti kalau ada pengembangan yang lain-lain ya tentunya itu menjadi materi kami pemeriksaan.